Namaku Hakim. Peristiwa ini terjadi pada masa aku duduk di bangku kelas 2 SMA di salah satu SMA negeri di Jakarta Pusat. Setelah pindah rumah 1 tahun lalu, menumpang KRL Depok Cikini sudah menjadi rutinitas biasa kala itu. Tahun 2002 kala itu, belum pada era komuter lain seperti sekarang ini yang semuanya serba rapih dan tertib. Dulu ada 2 tipe kereta, yaitu ekspres dan ekonomi. Sistem tiketing pun masih berupa karcis kertas. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah mengalami era tersebut. Hari itu kegiatan ekskul di sekolah yang dilanjutkan dengan aktivitas menongkrong membuatku nyaris lupa waktu pulang. Seingatku, sekitar jam 22:10 aku memutuskan untuk pulang. Meski tidak yakin apakah masih ada kereta beroperasi ke Depok, tetapi aku memilih untuk mencoba dulu. Dibanding menunggu angkot yang tak jelas, aku memilih berlari menuju stasiun yang menurutku akan lebih cepat dengan memotong jalan. Stasiun Cikini sudah sepi saat aku tiba. Bahkan beberapa spot lampunya sudah dipadamkan. Tak ada seorang pun di lantai dasar stasiun. Aku bergegas menyusuri tangga menuju ke loket tiket untuk membeli karcis. Samar-samar dari kejauhan loket, nampak sudah gelap. Aku terus mendekat untuk memastikan. Seorang bapak-bapak berpakaian satpam muncul dari sisi kiri, mengagetkanku. Tanpa sepatah kata, satpam itu menyodorkan 1 karcis kereta ekonomi tujuan Bogor kepadaku. Aku tercengang. Kemudian melihat loket dari dekat memang sudah tutup. Saat itu aku berpikir mungkin jam operasi petugas tiket sudah selesai beberapa menit sebelum kereta berakhir. Tanpa banyak curiga dan dalam keadaan tergesa, aku menerima karcis dari bapak satpam itu. Bapak itu menolak dengan isyarat gerak tangannya ketika aku memberikan uang pengganti. Pikirku, dia baik sekali memberikanku tiket kereta terakhir untuk pulang. Terima kasih, Pak, ucapku yang tak terbalas. Kemudian bergegas berlari menyusuri tangga menuju peron stasiun yang terletak di lantai paling atas. Aku tiba di peron stasiun dengan napas terengah-engah. Sangat sepi dan suasana entah mengapa terasa berbeda. Lampu peron terasa lebih redup dari biasanya. Di peronku tidak ada siapapun, hanya aku seorang. Tetapi di peron seberangku atau arah stasiun Jakarta Kota, ada beberapa orang duduk menunggu dalam diam. Mulanya wajah mereka merunduk, tapi tak selang beberapa lama, mereka semua beralih menatapku dengan pandangan kosong dan wajah pucat pasi. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka menatapku karena hanya aku, satu-satunya objek yang ada di seberang mereka. Bulu kuduku meremang seketika. Aku merasa gelisah berharap keretaku cepat datang. Karena suasana saat itu benar-benar gak enak banget. Mana sendirian pula. Selain perasaan yang mulai gak enak, aku mulai tak nyaman diperhatikan sedemikian tajam. Meski yang nampak dapat dihitung jari berapa pasang mata yang menatap, namun entah mengapa saat itu aku merasa diperhatikan oleh banyak orang. Aku berusaha mengalihkan pandangan, menatap jauh rel. Mondar-mandir bola mataku menengok jam yang terpajang. Sampai pukul 23:10 yang dinanti akhirnya datang. Rel bergetar. Suara laju kereta terdengar meski tanpa bunyi terompet kereta seperti biasanya. Anehnya, begitu suara kereta terdengar dari asal peronku,
Tetapi mereka yang di peron seberang juga serentak ikut berdiri sejajar memperhatikan kereta itu sampai berhenti sempurna di peron. Pintu kereta terbuka cepat. Aku buru-buru masuk ke dalam. Seperti tanpa jeda, pintu kereta langsung tertutup cepat begitu kedua kakiku menapak di badan kereta. Mulanya, aku bernapas lega dan tidak memikirkan hal itu karena rasanya ingin segera pergi dari situ. Sungguh, suasana kala itu di stasiun Cikini sangat berbeda dari biasanya. Namun ternyata, keputusanku memasuki badan kereta ternyata tidak lebih baik dibanding duduk diam di peron bersama manusia-manusia aneh itu sampai pagi. Sampai sekarang rasanya masih merinding kalau mengingat kejadian itu. Aku coba ceritakan secara padat. Rangkaian gerbong kereta yang aku masuki tidak ada penumpang lain, karena masih kepikiran kejadian tadi di stasiun. Aku melangkah menyusuri gerbong kereta, mencoba mencari gerbong yang terisi penumpang lain. Masa iya di kereta ini cuma aku sendiri, pikirku, sambil terus melangkah. Suara derung mesin kereta melaju cepat, bertabrakan dengan angin luar yang menciptakan suara seperti fluid bising. Gerbong pertama yang aku lewati masih kosong. Gerbong kedua kosong. Gerbong ketiga kosong. Baru pada gerbong keempat, aku bisa sedikit menghela napas lega. Di gerbong keempat, agaknya aku sudah hampir berada di rangkaian kereta kedua paling akhir. Aku melihat rangkaian gerbong kereta paling ujung atau akhir sudah padat banyak orang. Cuma yang aku bingung, di sana orang-orang penuh sampai ada yang berdiri. Padahal di gerbong setengahnya atau gerbong tempat aku berdiri masih banyak kursi kosong. Karena secara fisik sudah capek, aku tidak mau terlalu memikirkan dan memilih untuk duduk di kursi paling sudut dekat pintu. Beberapa orang yang ada di baris sisi kiri, kanan, dan hadapanku duduk dengan wajah tertunduk. Mungkin sama pada lelah, pikirku. Perasaanku mulai kembali tak nyaman begitu menyadari bahwa mereka semua berpakaian warna putih. Lagi-lagi aku mencoba berpikir positif. Mungkin kebetulan. Penasaran, aku memperhatikan mereka satu persatu. Ketakutan dan rasa panik menyerangku secara bersamaan. Begitu melihat wajah mereka semua pucat pasi dengan bibir biru. Mirip seperti yang aku temui di stasiun. Aku merinding hebat. Belum juga berlari, tapi jantung sudah berdetak cepat. Kaki-kakiku melemas. Pikiranku terus menerka-nerka segala yang buruk dan jelek. Aku memejamkan mata, mencoba mengambil alih tenang. Tetapi napasku terus menderu cepat. Aku mengucap zikir. Astagfirullah.